Masih. Oke. Membuat password konfirmasi. Oke. Refresh. Nah, seperti ini sudah ada. Jangan lupa tambahi ini MB2 ini. Oke ya. Nah, sekarang confirmation password dan name-nya kita ganti jadi password aja, dan kita masukkan. Nah, tidak bisa kita jabatan, kita bisa nggak bisa jadi select jabatan, bisa kita buat gini, pilih jabatan, refresh. Oh, kita ganti ya jadi select. Beda ke select dulu di awal. Kenapa nggak bisa ya? Nah, seperti ini ya. Step ya. Kita bisa melihat pilih jabatan, admin, dan karyawan. Nah, tapi di sini ada satu masalah. Pilih jabatan bisa kita klik. Nah, ini tinggal tambahin di sini disable ya. Oke, jadi kita refresh. Nah, pilih jabatan tidak bisa kita klik ya. Bisa dilihat ya. Nah, beda ya. Nah, oke. Untuk jabatan selesai, sekarang kita masukkan password. Nah, coba kita masukkan password, kita copy aja dari ini, dari yang atas ya. Kita copy. Nah, sini kita ganti password. Lalu ini kita ganti jadi password dan name-nya kita ganti jadi password juga. Di sini kita buat password konfirmasi. Nah, input type-nya juga password. Nah, untuk name-nya itu seingat saya di Laravel password confirmation seperti ini. Untuk membuat password konfirmasi. Oke. Refresh. Nah, seperti ini sudah ada. Jangan lupa tambahi ini MB2 ini. Oke ya. Nah, sekarang kita butuhnya tombol save. Tombol save di sini. Oke. Nah, ini kalau kita refresh di sini, berantakan ya.
Nah, di sini sedikit berantakan. Kita cek dulu. Tambah data. Nah, kita tambahi seperti ini. Untuk membuat password konfirmasi. Oke. Refresh. Refresh. Pilih. Ini kita kosongi juga bisa. Di admin karyawan. Nah, saya nggak refresh. Kasih apanya ya? Admin. Oh, select seperti ini. Sini pakai input type dahulu nih. Nah, ini hapus dulu di bagian sini ya. Nah, ini kita ganti jadi 12. Jadi udah penuh. Nah, seperti ini. Namanya kita ganti jadi jabatan. Lalu input type-nya ini beda. Nah, kita di sini pakai input type dengan nama select ya. Kayak mana buatnya saya lupa jadinya. Oh, select seperti ini. Nih. Select. Oke. Kita kasih di sini bati jabatan. ID-nya nggak perlu ya, kita hapus. Nah, di sini kita kasih option value. Satu admin. Nah, kita ganti admin. Lalu kita buat lagi karyawan. Press. Nah, seperti ini kan. Oke, kita kasih apanya ya? Kelasnya form control. Refresh. Oke, save ya. Admin karyawan. Nah, saya nggak mau pingin seperti ini, kita tambah satu lagi. Di sini value-nya ini kita kosongi juga bisa. Kita buat gini. Pilih jabatan. Refresh. Oh, kita ganti ya jadi select. Beda ke select dulu di awal. Kenapa nggak bisa ya? Seperti ini ya. Save ya. Kita bisa melihat pilih jabatan, admin, dan karyawan. Nah, tapi di sini ada satu masalah. Pilih jabatan bisa kita klik. Nah, ini tinggal tambahin di sini disable ya. Oke, jadi kita refresh. Nah, pilih jabatan tidak bisa kita klik ya.
Bisa dilihat ya. Nah, beda ya. Nah, oke. Untuk jabatan selesai, sekarang kita masukkan password. Nah, coba kita masukkan password, kita copy aja dari ini, dari yang atas ya. Kita copy. Nah, sini kita ganti password. Lalu ini kita ganti jadi password, dan name-nya kita ganti jadi password juga. Di sini kita buat password konfirmasi. Nah, input type-nya juga password. Nah, untuk name-nya itu singkat saya di Laravel password confirmation seperti ini. Untuk membuat password konfirmasi. Oke. Refresh. Nah, seperti ini sudah ada. Jangan lupa tambahi ini MB2 ini. Oke ya. Nah, sekarang kita butuhnya tombol save. Tombol save di sini. Oke. Nah, ini kalau kita refresh di sini, berantakan ya. Nah, di sini sedikit berantakan. Kita cek dulu, tambah data. Nah, ini berantakan. Kita rapin dulu. Oke. Untuk di bagian di sini, tombol kembali. Di bagian sini. Nah, dia lebih ke bawah ya. Nama ke pindahkan di bawah batch-nya, views-nya. Nah, di sini sudah. Oke. Kita kasih sebuah button button btn submit ya. Kita kasih icon, kita kasih kelas fa save, kita kasih tag simpan, kita kasih kelas btn sm btn primary. Refresh, sip, ada button simpan. Refresh, sip, ada button simpan. Jangan lupa mr2. Oke, sip ya. Oke, jangan lupa mr2. Oke, sip ya. Nah, sekarang sudah jadi form kita. Oh, saya lupa nambahkan form. Nah, ini harus ada form di dalamnya, teman-teman. Ini ya. Kita buat form post ya, kirim data. Actionnya kemana? Nanti actionnya sementara ini kita, supaya nggak error ya, kita ginikan dulu. Lalu ini formnya kita cut, pindahkan di bawah button sini. Form ya. Nah, ini di bawah button. Nih, ini kan button nih. Nah, kita buat sini. Oke, jangan lupa tambahin CS di bawah button sini. Form ya. Nah, ini di bawah button.
di bawah button. Lalu actionnya sementara ini kita supaya ke form. Kita buat form post ya, kirim data. Actionnya kemana? Nanti actionnya sementara ini kita supaya nggak error ya, kita ginikan dulu. Lalu ini formnya kita cut, pindahkan di bawah button di sini. Form ya. Nah, ini di bawah button. Nih, ini kan button nih. Nah, kita buat di sini. Oke, jangan lupa tambahin CS RF seperti ini. Oke, mungkin ini aja dulu settingannya. Kita masuk ke controllernya ya. Oke, mungkin ini aja dulu settingannya. Kita masuk ke controllernya ya. Nah, jangan lupa tambahin lagi routes-nya. Sekarang, ini kan untuk menampilkannya. Sekarang untuk mengirimkan datanya. Kan tadi kita buat form ya. Formnya kan post. Nah, di sini kita buat store untuk ngirim datanya. Nah, ini kita ganti juga jadi store. Dan ini namanya user store. Oke ya. Jadi sudah ada 3 nih root user kita. Nah, lanjut di bagian research-nya, views-nya. Nah, di sini sudah bisa kita tambahkan di bagian create ini ke button-nya. Oops, sorry, bukan button tapi di form. Nah, ini. Kita kasih root user store ya. Nah, kan sesuai ya. Nih, user store. Nah, nah ini. Kita kasih root user store ya. Nah, kan sesuai ya. Nih, user store. Oke. Untuk formnya sudah selesai, coba kita buka controllernya. Sekarang kita buat controller, buat function. Nah, kita buat public ya, function namanya store. Seperti ini. Sekarang kita ambil datanya. Data dollar request. Oke. Nah, kita coba dulu ya. Dollar request. Sorry, DD dollar request. Tangkap dulu datanya, kita cek ya. Oke, kita refresh. Saya masukkan nama kue gini-gini aja ya. Tuh, passwordnya 123 123 123 123 123. Simpan. Oh, sorry, ini email ya. Harus bentuk email. Simpan. Oke ya, berhasil ya. Kita lihat di request. Mana request? Ini parameternya. Yap, sudah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal validasi.
sih, bukan button tapi di si icon. Nah, jangan lupa kasih MP1 ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal tambahin di sini disable ya. Oke, jadi kita refresh. Oke. Nah, ini kalau kita copy, nah, sini kita ganti password. Lalu ini kita ganti jadi password dan name-nya kita ganti jadi password juga. Di sini kita buat password konfirmasi. Nah, input type-nya juga password. Nah, untuk name-nya itu singkat saya di Laravel password confirmation seperti ini. Untuk membuat password konfirmasi. Oke. Refresh. Nah, seperti ini sudah ada. Jangan lupa tambahi ini MB2 ini. Oke. Nah, sekarang kita butuhnya tombol save. Tombol save di sini. Oke. Nah, ini kalau kita refresh di sini, berantakan ya. Nah, di sini sedikit berantakan. Kita cek dulu, tambah data. Nah, ini berantakan. Kita rapin dulu. Oke. Oke, save ya. Nah, sekarang sudah jadi form submit ya. Baik lagi routes-nya. Sekarang ini kan untuk menampilkannya. Sekarang untuk mengirimkan datanya. Kan tadi kita buat form ya. Formnya kan post. Post. Request. Oke. Sekarang kita perbaiki dulu require. Dia harus unik. Unik ya. Nah, dia harus unik. Uniknya di mana? Berhasil ya. Kita lihat di request. Mana request? Ini. Nggak bisa. Berarti passwordnya nggak sama. Nah, di sini singkat saya namanya confirmed seperti ini. Kalau saya nggak salah ya. Kita cek aja ya. Laravel 11. Email tidak boleh kosong. Jabatan harus dipilih. Coba password ya. 123, 123, 4. Password konfirmasi tidak sama. Oh, kalau minnya 134, 134. Simpan. Sorry. 1, 2, 3, 4. Password minimal 8 karakter ya. Sorry.
Saya lupa ini user. Ya, seperti ini. $user save seperti ini. Oke. Nah, kita buat dulu apa yang mau kita save. Pertama kita ambil namanya. Nama. Nah, nama kita isi dengan apa? Yang dari form tadi. Ya. Data nama si form ini kan $request nama gini ya. Nah, lanjut. Gampang kan? Tinggal ini kita ganti jadi email. Lanjut ini kita ganti jadi jabatan. Dan jabatan kita ganti jadi password. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk password ini sedikit beda karena passwordnya harus kita hash dulu ya. Karena kan mau masuk ke data database. Pakai hash .2.2 make, buka. Nah, ini simpan ke dalam make seperti ini. Nama, email, jabatan, password. Nah, satu lagi jangan lupa. Kita di sini ada yang namanya istugas. Istugasnya itu 0 ya. Jadi sini bisa kita tambahi yes. Tugas karena dia kan baru dibuat akunnya, otomatis kan dia belum ada ditugaskan. Jadi kita buat false seperti ini. Oke, ini titik koma lupa. Jika berhasil, kita arahkan dia ke halaman lihat user ya. Kan untuk ke sini kan, kalau berhasil kan. Tunggu ya, masih error. Coba ke user. Kita kasih session juga biar ada suite alertnya. Kita kasih data berhasil ditambahkan. Titik koma. Oke. Refresh. Nah, nanti dia kan diarahin ke sini setelah berhasil tambah data. Coba ya. Tambahkan. Titik koma. Oke. Refresh. Nah, nanti dia kan diarahin ke sini setelah berhasil tambah data. Coba ya. Namanya tes@gmail.com. Jabatannya admin, passwordnya 123 123 123 123 123 123. Simpan. Ya, berhasil ya. Data berhasil ditambahkan. Oke. Sip. Tambah data ya. Kita coba cek di database. Oke ya. Dan satu lagi saya lupa ya. Ini seharusnya di bagian model. Mana coba app. Model users. Nah, ini yang boleh diisi ini kita coba perbaiki sedikit ya.
Ini nama, email kita coba perbaiki sedikit ya. Ini nama,